Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan beberapa fitur yang ada di dalam menu toolbar. Baik, langsung saja kita simak penjelasan pertama yang akan dijelaskan oleh Mbak Cahyani Putri. Kepadanya, kami persilahkan. Ya, saya Cahyani Putri Harunisa dengan NIM 2017401068 akan menjelaskan fungsi dari Tool Tab Home pada Microsoft Word. Ya, langsung saja. Pada Tool Tab Home terdapat menu clipboard yang di dalamnya terdapat ikon paste yang berfungsi untuk menempelkan hasil copy atau cut. Ada juga ikon cut yang berfungsi untuk memotong teks atau objek terpilih. Ikon copy untuk menggandakan teks atau objek terpilih, dan ada juga ikon format painter yang digunakan untuk meniru format halaman dokumen ke dalam dokumen lainnya. Kemudian ada menu font yang di dalamnya ada ikon font untuk memilih jenis huruf, ada font size untuk mengatur ukuran huruf, ada grow font yang digunakan untuk memperbesar ukuran huruf secara instan, ada shrink font untuk memperkecil ukuran huruf secara instan, ada juga change size untuk mengubah status huruf kapital atau huruf kecil, ada juga clear formatting untuk menghapus performatan teks terpilih. Kemudian ada ikon bold untuk menebalkan teks terpilih, ada italic untuk memiringkan teks terpilih, ada underline untuk memberikan garis bawah pada teks terpilih, ada strike through memberikan tanda coret pada teks terpilih, ada juga subscript untuk mengetik karakter pemangkatan, ada superscript untuk mengetik karakter pemangkatan, ada juga text effect untuk memberikan efek artistik pada teks terpilih, ada text highlight color untuk memberikan warna stabilo di belakang teks terpilih, dan yang terakhir ada font color untuk mengatur warna teks terpilih. Kemudian ada menu paragraf yang di dalamnya terdapat ikon bullets untuk memberikan tanda bulat di tiap paragraf terpilih, ada numbering untuk memberikan format penomoran di tiap paragraf terpilih, ada multi-level list yang digunakan untuk membuat daftar hitam yang memiliki level yang berbeda. Ada juga decrease indent untuk menggeser baris kedua paragraf ke kiri. Ada increase indent untuk menggeser baris kedua paragraf ke kanan. Ada sort yang digunakan untuk menyortir data. Ada show paragraph marks untuk menampilkan atau menyembunyikan tanda koreksi paragraf. Ada align text left untuk mengatur teks rata kiri. Ada center untuk mengatur teks rata tengah, align text right untuk mengatur teks rata kanan, justify untuk mengatur teks rata kanan kiri, ada line and paragraph spacing yang digunakan untuk mengatur jarak antar baris teks, ada shading yang digunakan untuk mengatur warna latar teks terpilih, dan yang terakhir ada border untuk memberikan garis tepi pada teks terpilih. Kemudian ada menu style yang di dalamnya terdapat dua fungsi. Yang pertama ada heading style yang berisi pilihan format penjudulan paragraf terpilih, dan yang kedua ada change style yang berisi pilihan pengaturan tema paragraf. Dan yang terakhir pada tool home ada menu editing yang di dalamnya terdapat ikon find yang digunakan untuk mencari kata tertentu berdasarkan input keyword tertentu dalam suatu file.
Ada juga replace yang digunakan untuk mencari dan mengganti kata yang ditemukan untuk diganti dengan kata tertentu dalam suatu file. Dan yang terakhir ada select yang digunakan untuk memilih objek atau teks tertentu di dalam suatu file. Baik, terima kasih kepada Mbak Cahyani Putri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Wulan Nurhafsah. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Moderator. Saya Wulan Nurhafsah dengan NIM 2017-40-1070 akan menjelaskan tool insert pada Microsoft Word. Pertama, pada tool insert terdapat menu page yang berisi cover page. Fungsinya untuk menampilkan jenis-jenis cover dokumen. Lalu terdapat blank page yang berfungsi untuk menambahkan dokumen kosong ke bawah, dan terdapat page break yang berfungsi untuk memutuskan sebuah halaman dokumen. Lalu terdapat menu table. Di sini hanya ada icon table yang berfungsi untuk menampilkan jendela penambahan dan penggambaran table di dalam sebuah dokumen. Selanjutnya terdapat menu illustration yang berisi icon picture. Fungsinya yaitu untuk menambahkan gambar ke dalam dokumen. Lalu ada icon shapes. Fungsinya untuk menambahkan bentuk ke dalam dokumen. Lalu ada 3D models yang berfungsi untuk menambahkan berbagai macam bentuk model gambar 3 dimensi. Lalu ada icon smart art yang berfungsi untuk menampilkan jendela smart art. Lalu ada icon chart yang berfungsi untuk menampilkan jendela grafik. Dan yang terakhir pada menu illustration itu terdapat screenshot yang berguna untuk memasukkan hasil screenshot layar aplikasi yang sedang berjalan. Selanjutnya terdapat menu add-ins yang berisi icon get add-ins. Fungsinya itu sama dengan tombol store. Tapi di sini nggak ada tombol store ya teman-teman. Tombol store itu fungsinya untuk menampilkan sebuah jendela toko untuk menambahkan add-in ke dalam Word 2016. Tetapi tombol ini membutuhkan koneksi jaringan internet. Lalu terdapat icon My Add-ins. Fungsinya untuk menampilkan add-in yang telah berhasil kita tambahkan ke dalam Word 2016. Dan yang terakhir itu Wikipedia. Berfungsi untuk menampilkan jendela Wikipedia di dalam Word 2016. Selanjutnya terdapat menu media. Di sini hanya ada satu icon yaitu online videos yang berfungsi untuk menambahkan sebuah video ke dalam dokumen. Selanjutnya terdapat menu links, yaitu ada link yang berfungsi untuk menambahkan link dari sebuah teks. Lalu terdapat bookmark, fungsinya untuk memberikan tanda baca pada halaman dokumen Word 2016. Lalu terdapat juga cross reference yang berfungsi untuk mengetahui tool-tool yang terdapat di dalam kategori links. Lalu terdapat menu komen. Dan di menu komen itu hanya ada satu icon, yaitu icon komen yang berfungsi untuk menambahkan komentar ke dalam sebuah dokumen. Lalu selanjutnya terdapat menu header and footer. Di dalam menu header and footer ini terdapat icon header yang berfungsi untuk menampilkan jendela header. Lalu icon footer yang berfungsi untuk menampilkan jendela footer. Dan page number yang berfungsi untuk menampilkan jendela nomor halaman pada jendela Microsoft Word. Selanjutnya terdapat menu teks yang berisi icon text box. Fungsinya untuk menampilkan jendela kotak tulisan. Lalu quick parts
yang berfungsi untuk mengatur teks otomatis di dalam halaman dokumen Word 2016, dan icon word art, yaitu untuk memasukkan teks artistik atau menyisipkan tulisan artistik 3 dimensi. Drop card di sini berfungsi untuk menampilkan pilihan model teks drop card. Signature line berfungsi untuk menampilkan jendela yang memasuki garis tanda tangan ke dalam halaman dokumen Word. Data and time berfungsi untuk memasukkan tanggal dan waktu ke dalam halaman dokumen Word. Dan yang terakhir yaitu objek, yang berfungsi untuk memasukkan objek ke dalam halaman dokumen Word. Lalu terakhir terdapat menu simbol. Di dalam menu simbol ini hanya ada 2 icon. Yang pertama, icon equation, yang berguna untuk menampilkan jendela rumus persamaan. Dan yang kedua, terdapat icon simbol, yang berfungsi untuk menampilkan jendela simbol-simbol yang ingin dimasukkan ke dalam sebuah dokumen. Baik, terima kasih kepada Mbak Wulan Nur Hafsah yang telah menjelaskan tool insert. Selanjutnya kepada Mbak Putri Apriliani, kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada Mbak Moderator. Saya Putri Apriliani dengan NIM 2017-401-059 akan menjelaskan tool design pada Microsoft Word. Di dalam tool design terdapat menu dokumen formatting. Di dalam dokumen formatting ini ada beberapa icon. Salah satunya ada themes yang berguna untuk menampilkan beberapa pilihan tema yang dapat digunakan di dalam dokumen. Ada juga style set yang berfungsi untuk menampilkan beberapa pilihan style yang dapat digunakan di dalam dokumen. Ada juga color. Tombol ini berguna untuk menampilkan beberapa pilihan paket warna tema yang dapat digunakan di dalam dokumen. Ada juga fonts. Tombol ini berfungsi untuk menampilkan beberapa pilihan paket font yang dapat digunakan di dalam dokumen. Ada juga paragraph spacing yang berfungsi untuk menampilkan beberapa macam spasi paragraf. Ada efek yang berfungsi untuk menampilkan beberapa efek dari objek yang berada di dalam halaman dokumen. Dan yang terakhir ada set as default. Tombol ini berguna untuk mengembalikan keadaan ke semua atau default sehingga halaman akan terlihat menjadi baru kembali. Di tool design juga terdapat menu page background yang di dalamnya ada icon watermark yang berfungsi untuk menampilkan jendela jenis-jenis watermark. Di dalamnya terdapat watermark confidential, do not copy, dan lain sebagainya. Ada juga icon page color. Tombol ini berfungsi untuk menampilkan jendela warna halaman dokumen yang akan digunakan di dalam Microsoft Word. Dan yang terakhir ada icon page border yang digunakan untuk menampilkan jendela border halaman dokumen pada Microsoft Word. Ya, terima kasih kepada Mbak Putri Apriliani yang telah menjelaskan tool design. Selanjutnya kepada Mbak Revina Gita Pramesti untuk menjelaskan menu layout, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Moderator. Saya Revina Gita Pramesti dengan NIM 2017-401069 akan menjelaskan tool layout. Di tool layout
terdapat menu Page Tab yang berisi icon margins yang berfungsi untuk mengatur garis tepi atau pinggiran halaman, Tool Orientation berfungsi untuk mengubah orientasi halaman, Tool Size berfungsi untuk mengatur ukuran kertas, Tool Columns berfungsi untuk membuat teks menjadi beberapa kolom, lalu Tool Bricks yang berfungsi untuk menampilkan dan mengatur halaman break, lalu Tool Line Number. Tool Line Number itu berfungsi untuk menampilkan pilihan pembuatan nomor baris pada halaman dokumen Word, dan Tool Hyphenation yang berfungsi untuk menampilkan pilihan pembuatan pemecahan kata. Selanjutnya terdapat menu paragraf yang berisi icon left, berguna untuk menambah dan mengurangi lekukan ke kiri halaman dokumen. Tool right berfungsi untuk menambah dan mengurangi lekukan ke kanan halaman dokumen. Tool before berfungsi untuk menambah dan mengurangi ukuran sebelum spasi teks. Kemudian tool after yang berfungsi untuk menambah dan mengurangi ukuran sesudah spasi teks. Lalu terdapat menu arrange. Di menu arrange terdapat icon position yang berguna untuk mengatur posisi gambar di dalam halaman dokumen, lalu icon wrap text yang berfungsi untuk menampilkan jendela wrap text di dalam dokumen, lalu icon bring forward yang berfungsi untuk memposisikan suatu objek dengan objek lainnya. Kemudian icon send backward yang berfungsi untuk mengirimkan objek terpilih ke belakang objek lainnya. Icon selection pen berfungsi untuk menyeleksi objek yang berjenjang di dalam dokumen. Lalu icon align berfungsi untuk mengatur posisi objek lepas. Icon group berfungsi untuk mengelompokkan beberapa objek menjadi satu kelompok, dan yang terakhir icon rotate yang berfungsi untuk memutar dan membalikkan suatu objek yang terpilih. Ya, baik, kepada Mbak Revina Gita Pramesti, terima kasih telah menjelaskan materi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Mbak Cahyani Putri, kepadanya saya persilahkan. Ya, langsung saja pada tool reference, di dalamnya itu ada beberapa menu, salah satunya ada menu table of contents. Di dalam table of contents ini ada beberapa icon. Yang pertama ada table of contents yang berfungsi untuk membuat daftar isi pada dokumen. Ada juga add text yang berfungsi untuk menyertakan judul saat ini dalam daftar isi, dan ada update table yang berfungsi untuk menyegarkan atau merefresh daftar isi sehingga semua entry mengacu pada nomor halaman yang benar. Kemudian ada menu footnotes yang di dalamnya ada beberapa icon, salah satunya ada icon insert footnote yang berfungsi untuk menambahkan catatan kaki di bagian bawah halaman. Ada insert endnote yang berfungsi untuk menambahkan catatan kaki seperti kutipan atau komentar pada dokumen. Ada juga next footnote yang berfungsi untuk melompat ke catatan kaki berikutnya, dan ada show notes yang berfungsi untuk melompat ke catatan kaki atau catatan akhir di dokumen. Kemudian ada menu research. Di dalam menu research ini cuma ada satu icon, yaitu icon search yang berfungsi untuk mencari definisi, gambar, halaman web, dan hasil lainnya dari berbagai sumber online. Dan selanjutnya ada menu citation and bibliography. Di dalam menu ini ada beberapa icon. Yang pertama ada icon insert citation yang berfungsi untuk mengkreditkan sumber informasi dengan mengutip buku, artikel, atau materi lainnya. Ada manage source yang berfungsi untuk mengatur sumber yang dikutip dalam dokumen. Ada juga style yang berfungsi untuk memilih gaya kutipan untuk dokumen seperti APA style, Chicago style, dan MLA style. Dan ada juga bibliografi yang berfungsi untuk mendaftar semua sumber di bagian bibliografi atau karya yang telah dikutip.
Oke, selanjutnya ada menu caption. Di dalam menu caption ini ada icon insert caption yang berfungsi untuk memberi label pada gambar atau objek. Ada juga insert table of figures yang berfungsi untuk menambahkan daftar objek yang diberi teks dan nomor halamannya untuk referensi cepat. Ada update table yang berfungsi untuk memperbaharui tabel gambar untuk memasukkan semua entry dalam dokumen. Dan ada juga cross reference yang berfungsi untuk memberi rujukan ke tempat tertentu di dokumen seperti judul, gambar, dan tabel. Dan selanjutnya ada menu index. Di dalam menu index juga ada beberapa icon, salah satunya icon mark entry yang berfungsi untuk menambahkan teks yang dipilih ke index. Ada insert index yang berfungsi untuk menambahkan daftar indeks ke kata-kata dan nomor halaman tempat mereka muncul. Dan ada juga update index yang berfungsi untuk memperbaharui indeks sehingga semua entry mengacu pada nomor halaman yang benar. Dan menu yang terakhir di dalam tool reference ada table of authorities. Icon pertama ada mark citation yang berfungsi untuk menambahkan teks yang dipilih ke tabel otoritas. Ada insert table of authorities yang berfungsi untuk menambahkan daftar kasus, undang-undang, dan otoritas lain yang dikutip dalam dokumen. Dan yang terakhir ada update table yang berfungsi untuk memperbaharui tabel otoritas untuk memasukkan semua kutipan dalam dokumen. Ya, selanjutnya ada tools my links. Di dalam tools my link ini juga ada beberapa menu. Yang pertama ada menu create. Create ini ada dua icon. Yang pertama icon envelopes yang berfungsi untuk mengatur format pos surat seperti alamat pengirim, penerima, dan ukuran dari surat tersebut. Yang kedua ada icon label yang digunakan untuk menambahkan dan mengelola label di dalam pos surat. Label itu penjelasan mengenai isi dari surat tersebut, misalnya undangan, KTP, dan lain-lain. Intinya yang menjelaskan isi atau garis besar dari surat tersebut. Selanjutnya ada menu Start Mail Merge yang di dalamnya ada 3 icon. Icon pertama ada Start Mail Merge. Ini tuh seperti grup yang terdapat pada menu mailings yang fungsinya untuk membuat surat secara massal atau dengan banyak penerima menggunakan data yang berasal dari file Excel. Kemudian ada Select Recipients yang berfungsi untuk menambahkan penerima surat. Terus ada Edit Recipient List yang berfungsi untuk mengedit dan menghapus penerima surat. Selanjutnya ada menu Write and Insert File. Di sini ada icon Highlight Merge File yang berfungsi untuk menandai alamat pengirim dan penerima surat untuk memeriksa kesalahan penulisan. Ada Address Block, menambahkan blok alamat penerima surat yang telah kita buat pada mail merge. Ada Greeting Line, menambahkan kata salam pembuka dalam surat seperti selamat siang, yang terhormat, dan lain-lain. Ada juga Insert Merge File yang digunakan untuk menyisipkan informasi tambahan penerima surat seperti format penulisan font, nama depan, nama belakang, kode pos, dan lain-lain. Ada juga Rules. Rules ini untuk memberikan keputusan tindak lanjut dari surat tersebut. Selanjutnya ada Match File yang digunakan untuk mencocokkan identitas dari penerima agar tidak terjadi pengiriman surat ganda. Dan yang terakhir ada Update Label yang digunakan untuk memperbarui label surat yang terakhir kali diubah. Oke, yang selanjutnya ada menu Preview Result. Di dalam menu ini ada icon Preview Result. Ya, icon ini sendiri digunakan untuk meninjau isi surat seperti daftar penerima, pengirim, dan lain-lain. Ada juga icon Find Recipient yang digunakan untuk mencari penerima dan menuliskan nama dalam kontak pencarian. Dan ada juga Check for Error yang digunakan untuk memeriksa kesalahan input data alamat dalam surat secara otomatis. Yang terakhir, pada tool My Links ada menu Finish. Di dalam menu ini terdapat satu icon. Icon ini bernama Finish and Merge. Submenu ini berfungsi untuk mengakhiri pembuatan pos surat dengan cara mengirim atau mencetak dokumen tersebut. Ya, selanjutnya kita masuk ke tool review.
Di dalam tool review ini ada beberapa menu, salah satunya ada menu proofing. Di menu proofing ini ada icon spelling and grammar. Icon ini digunakan untuk mengecek ejaan dan tata bahasa yang salah. Biasanya ketika dokumen yang digunakan diatur dalam bahasa Indonesia, maka secara otomatis di bawah kata yang terdapat garis bawah merah yang menandakan bahwa kata tersebut tidak sesuai dengan tata bahasa, bisa karena kita salah nulis atau typo, atau karena tulisan tersebut bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar maupun kaku. Kemudian ada thesaurus. Icon ini digunakan untuk mencari persamaan atau sugesti dari kata yang kita seleksi. Ada juga word count. Word count ini berfungsi untuk menghitung atau mengetahui jumlah halaman, kata, dan karakter dengan atau tanpa spasi, jumlah paragraf, dan barisnya. Kemudian ada menu speech. Menu speech ini ada icon read aloud yang berfungsi untuk mengucapkan kata yang diseleksi, sama seperti fitur pada program terjemah milik Google, hanya saja dengan versi suara yang berbeda. Kemudian ada menu accessibility. Di sini ada icon check accessibility yang berfungsi untuk mengatur tingkat aksesibilitas dokumen, seperti ketika untuk pengiriman email dan pembagian file dokumen, apakah si penerima diizinkan mengedit dan membaca atau sebaliknya. Kemudian ada language. Di language ini ada icon translate dan language. Icon translate berfungsi untuk menerjemahkan tulisan yang diseleksi ke dalam bahasa lain. Fitur ini memerlukan koneksi internet. Yang kemudian ada language. Language ini berfungsi untuk mengatur bahasa yang digunakan pada dokumen. Oke, selanjutnya ada menu comment. Di dalam menu ini ada icon new comment. Icon ini berfungsi untuk menambahkan komentar baru pada teks yang diseleksi. Ada icon delete yang digunakan untuk menghapus komentar yang telah dibuat. Ada juga icon previews yang digunakan untuk berpindah ke komentar sebelumnya. Ada next yang digunakan untuk berpindah ke komentar setelahnya, dan ada show comment yang digunakan untuk menyembunyikan dan memunculkan komentar yang telah dibuat. Kemudian ada menu tracking. Di dalam menu ini ada beberapa icon yang akan saya jelaskan. Salah satunya ada icon track change yang berfungsi untuk melacak perubahan baik kata maupun kalimat dalam dokumen. Ada juga review pen yang digunakan untuk menampilkan list berupa revisi yang telah dilakukan pada dokumen. Selanjutnya ada menu change. Di menu change ini ada 4 icon. Yang pertama accept yang digunakan untuk menyetujui penerapan markup, komentar, maupun pelacakan perubahan ke dalam dokumen. Ada reject yang digunakan untuk menolak semua markup yang telah dibuat. Artinya semua komentar seperti penjelasan maupun pelacakan perubahan akan dihapus. Kemudian ada previews yang digunakan untuk berpindah ke komentar sebelumnya. Ada next yang digunakan untuk kembali ke tab komentar setelahnya. Selanjutnya ada menu compare. Di sini ada satu icon compare yang digunakan untuk menggabungkan atau membandingkan dua dokumen berbeda. Misalkan dokumen A dan dokumen B, maka kedua dokumen tersebut akan muncul pada tampilan kerja Word, sehingga mempermudah dalam mencari perubahan dari revisi 1 ke revisi kedua. Selanjutnya ada menu protect. Di sini ada icon block authors yang digunakan untuk memblok penulis lain agar tidak bisa mengedit maupun memformat dokumen. Ada juga icon restrict editing yang digunakan untuk membatasi siapa saja yang boleh mengedit maupun memformat dokumen. Dan yang terakhir pada tools review ada menu INK. Menu ini ada satu icon yang namanya hide ink. Hide ink ini digunakan untuk menyembunyikan kata maupun kalimat yang diseleksi agar tidak muncul saat dicetak, namun tetap muncul pada tampilan lembar kerja. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan tentang beberapa tools di aplikasi Microsoft Word beserta fungsinya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Mbak pemateri yang sudah menjelaskan berbagai materi dari Microsoft Word ini. Mungkin
Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.